Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu malam hari ini. Satu kesadaran bahwa hidup kami ada di tangan-Mu. Betapa kami sadar, Tuhan, bahwa Engkau segalanya dalam hidup ini. Dan ketika kami bersama-sama malam hari ini memperingati Hari Paskah, kami rindu Tuhan, makna kematian dan kebangkitan Kristus boleh menjadi bagian hidup kami. Kami rindu Tuhan mengalami pendamaian itu dan membawa pendamaian itu kepada dunia yang sedang tidak baik-baik saja ini. Tuhan, tolonglah kami supaya firman-Mu sekali lagi menguatkan kami malam hari. Tuhan, kiranya Engkau berkenan berbicara kepada setiap kami, supaya kekuatan baru yang dari Tuhan malam hari ini mengubahkan hidup kami, membawa kami menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan siap pakai untuk hadir di tengah-tengah dunia, membawa pendamaian-Mu. Tuhan, kami rindu Engkau memakai hamba-Mu ini untuk menyatakan isi hati-Mu kepada kami semua. Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan. Dan biarlah Tuhan jadikan kami pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Ya, saya berharap kita semua ya, meskipun hidup lagi susah, kata orang makan susah, gitu ya. Untuk senyum pun susah akhir-akhir ini. Tetapi kiranya kita boleh tetap tenang dan penuh damai sejahtera. Dan saya rindu sekiranya kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama melalui tema ini dapat menguatkan kita dan memberi kita pengharapan yang luar biasa. Tema yang diberikan kepada kita adalah diperdamaikan oleh kematiannya. Tema ini diambil dari Kolose 1 ayat 22. Dan seperti kita lihat, tetapi kita akan membaca dari Kolose pasal 1 ini ayat 20 sampai 23. Firman Tuhan berkata demikian. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang telah membaca, mendengar, dan merenungkan, dan terlebih lagi jika kita menjadi pelaku firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, selama masa pandemi ini, saya banyak mengikuti pelatihan. Dari salah satu pelatihan itu yang saya ikuti, saya mempelajari satu hal tentang 21st Century Learning Design. Nah, di dalam pelajaran ini, dikatakan di situ bahwa ada 6 skill yang dibutuhkan di dalam abad ini. Gitu ya, di dalam masa sekarang. 6 skill itu yang pertama adalah knowledge
construction, konstruksi pengetahuan. Di dalam bagian ini penekanan bahwa pembelajaran kita di zaman sekarang tidak boleh lagi cuma satu hal. Kita harus belajar secara interdisipliner. Jadi kita mungkin yang mengambil satu bidang studi, tetapi apa yang kita pelajari tidak boleh hanya itu saja. Kita harus mengkaitkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Kalau tidak demikian, kita tidak bisa menjadi bagian di abad ini. Yang kedua, skill collaboration di situ ya. Kita berkolaborasi. Kita harus menciptakan suatu suasana mampu bekerja secara sinergis. Kita berbagi tanggung jawab dengan orang lain. Untuk apa? Untuk skill yang ketiga. Real world problem solving and innovation. Pemecahan masalah dan inovasi ya, masalah dunia nyata itu. Jadi pembelajaran sekarang bukan lagi seperti zaman dulu kita belajar cara-cara untuk bisa kerja gitu ya. Tetapi sekarang adalah bagaimana kita memecahkan persoalan dunia yang sedang nyata saat ini. Dan kita harus belajar dari situ. Dan itulah sebabnya perlu kolaborasi, perlu konstruksi pengetahuan itu. Skill yang keempat adalah skill communication. Nah, ini terampil dalam berkomunikasi. Jadi seseorang harus bisa berkomunikasi dengan terampil di abad ini. Yang kelima, self-regulation. Pengaturan diri. Ya, ini berkaitan dengan karakter tentunya. Seorang yang bisa bertahan di abad ini adalah seorang yang punya daya tahan di situ. Punya determination, tekad yang luar biasa. Dan dia menjadi seorang pembelajar seumur hidup. Itu yang harus dimiliki seorang yang hidup di abad ini. Dan yang terakhir ada ICT for Learning, Information and Communication Technology. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat bahwa orang-orang yang mau hidup di abad ini harus menguasai teknologi, informasi, dan komunikasi. Orang yang tidak menguasai itu ya jelas tertinggal dan tidak bisa berkolaborasi, tidak bisa menghasilkan inovasi, dan tidak bisa memecahkan persoalan yang ada di dunia. Saudara-saudara, kalau saya amati dan coba menyimpulkan skill ini, jadi semua skill ini mengarah kepada kolaborasi untuk menghasilkan pemecahan dan membuat inovasi terhadap masalah dunia nyata, real. Saudara, ini zaman untuk berkolaborasi. Ini zaman untuk menghasilkan kemajuan bersama. Ini zaman untuk memberi makna tentang eksistensi kita di dunia ini. Nah, karena itu bagi saya, saudara-saudara, ketika kita bicara kesepian, kekosongan, kita melihat perselisihan, ada diskriminasi, ada permusuhan di sana-sini, ada pertikaian, peperangan di mana-mana. Itu merupakan hal yang primitif, saudara-saudara. Sesuatu yang tidak lagi membanggakan di era ini. Sesuatu yang kita buang jauh-jauh, tidak mendapat tempat di dalam abad ini. Kalau kita melihat tadi, kemajuan teknologi, begitu banyak hal yang sudah terjadi. Tetapi mengapa saudara-saudara sampai sekarang hal-hal itu semua masih terjadi? Belum sirna di tengah-tengah tsunami media informasi yang bisa berkolaborasi dengan platform yang premium, tanpa batas. Kita bisa mendapatkan informasi dan hiburan yang makin murah, makin mudah, dan menarik semuanya. Tapi mengapa semua itu masih terus terjadi? Jadi sebenarnya, saudara-saudara, apa yang menjadi persoalan yang sesungguhnya? Persoalan yang sesungguhnya bukan persoalan antara sesama manusia, saudara-saudara.
Persoalan yang kita hadapi bukan persoalan kita nggak punya perangkat sehingga kita sepi, kita lonely. Persoalan yang sesungguhnya bukan ketidakmampuan kita mengakses teknologi. Sehingga kita merasa bahwa kita tidak mampu bersaing di era ini, kita tidak bisa memiliki makna. Tidak sama sekali. Persoalan kita adalah sebenarnya di dalam relasi kita dengan anak. Sehingga tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah pendamaian dengan Allah oleh kematian Kristus menjadi begitu signifikan bagi hidup manusia, baik dahulu, sekarang, dan yang akan datang, saudara-saudara. Nah, karena itu saya rindu kita melihat teks ini dan melihat juga bagaimana dan apa sih tujuan dari pendamaian yang dikerjakan oleh kematian Kristus itu. Bagaimana itu terjadi? Apa tujuannya? Supaya kita benar-benar bisa mengalami gitu, saudara-saudara. Pendamaian oleh kematian Kristus itu. Nah, untuk mengetahui bagaimana, mari kita melihat kondisi manusia yang dinyatakan di dalam ayat 21. Firman Tuhan berkata, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Jauh dari Allah. Dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran. Seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Saudara, kata jauh di situ memakai kata apolotrio. Alienated. Terasing. Sedangkan musuh ekteros. Enemies. Seteru. Saudara-saudara, kita bisa melihat itu. Nah, mari kita lihat kondisi ini satu-satu secara detail. Jauh, terasing, apolotrio, alienated. Kata jauh atau terasing di dalam pasal 1 ayat 21 ini menyiratkan sebuah isolasi, kesepian, dan rasa tidak memiliki yang mendalam. Saudara, isolasi di situ ya. Seseorang seperti dia terbuang, seseorang yang tersingkirkan, terabaikan. Itu kondisi jauh. Terasing. Seorang yang mengalami kesepian. Itu meskipun di era ini, saudara-saudara, begitu banyak kolaborasi yang ada, bukan? Kita punya gadget yang canggih, platform yang begitu premium, dan koneksi yang memadai. Mengapa masih ada kesepian? Rasa tidak memiliki yang mendalam itu adalah sebuah kekosongan, bukan? Bayangkan itu. Kita punya segala-galanya dalam era ini dibandingkan zaman-zaman sebelumnya. Tetapi mengapa di dalam kepemilikan begitu banyak hal, jiwa kita masih tetap kosong? Saudara, ungkapan dari Allah yang kita baca tadi tidak ada dalam teks Yunani. Tetapi sesuai dengan perspektif Yahudi, bahwa semua orang bukan Yahudi, menurut definisi, hidup terpisah dari satu-satunya Allah yang benar. Nah, inilah saudara-saudara arti dari jauh, terasing, apolotrio. Ketika kita jauh dari Tuhan, kita sedang terpisah dari satu-satunya Allah yang benar. Itulah sebabnya kita mengalami kekosongan. Itulah sebabnya kita mengalami lonely, terisolasi begitu jauh. Nah, saudara, itulah juga yang terjadi dengan dua pemuda Korea yang saya jumpai ya, ketika ada di kereta mau pulang ya, pas itu camp mau pulang ke Indonesia. Dan kami menuju ke bandara dan saya bincang-bincang kepada dua pemuda Korea itu. Oh, saya memuji negara dia. Lihat, indah sekali bukan negara ini? Negara yang indah, tujuan wisata impian para anak-anak muda saat ini yang begitu gandrung dengan K-pop dan drama Koreanya ya.
Tetapi dengan keindahan dan begitu banyak hiburan yang ditawarkan di negara ini, kedua pemuda itu, saudara-saudara, mengatakan hidup kami kosong. Karena kosong itu mereka mencari sesuatu untuk mengisi kosongan jiwa mereka. Dan mereka berkata, ini kami setiap weekend pergi mencari hiburan ke negara-negara lain. Wow, tajir bukan saudara-saudara? Masih muda, jauh usianya dari saya, sudah punya uang banyak. Tiap minggu mereka bisa keliling negara-negara lain untuk mencari hiburan. Income-nya tinggi, saudara-saudara. Tetapi hati mereka kosong. Ironi bukan? Itulah juga sebabnya, saudara-saudara, kita melihat mengapa seorang yang terobsesi oleh kesuksesan, rela berjuang susah payah untuk mencapai puncak. Dan untuk mencapai itu perlu pengorbanan yang luar biasa. Bahkan orang tidak bisa melihat proses dan harga yang mereka bayar untuk mencapai puncak itu. Tapi ironisnya, beberapa pejabat, konglomerat businesswoman yang sukses, artis dan selebritis lainnya, mengakhiri hidupnya dalam kekosongan dan konyol seperti ini, ingin membuang diri, mati begitu saja. Jadi saudara-saudara, ternyata apapun di dunia ini tidak bisa memberi makna terhadap eksistensi kita. Apapun yang berusaha kita kejar dan kita capai itu, kita tidak bisa menemukan itu. Jika kita berada di luar dari Allah, jika kita terasing dari Tuhan, jika kita jauh dari Dia, kita tidak akan bisa menemukan makna hidup yang sesungguhnya itu. Karena itu mari kita lihat kondisi yang kedua, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata, kita menjadi musuh Tuhan, seteru Tuhan, ekstros. Di dalam bahasa Indonesia memakai hati dan pikiran. Tapi sebenarnya itu satu di dalam bahasa aslinya. In mind. Menjadi musuh dalam pikiran dan perbuatan. Nampak dari perbuatan. Apa maksudnya di sini? Berarti kita tidak menyetujui. Kita tidak selaras. Kita tidak senang dengan tujuan Tuhan. Kita nggak suka karakter Tuhan. Kita nggak suka dengan kehendaknya. Kita nggak suka dengan agenda Tuhan dalam hidup kita. Kita lebih senang kedagingan kita. Kita lebih senang dengan nilai-nilai dunia yang ambisius itu tadi. Kita lebih senang mendapat pengakuan dunia. Kita lebih senang apa yang ditawarkan dunia ini dibanding apa yang Tuhan tawarkan. Mereka menjadi musuh Tuhan. Itu berarti secara otomatis, saudara-saudara, kita menjadi antek-antek dari dosa, antek-antek daripada kuasa kejahatan itu. Dan ketika kita menjadi musuh Tuhan, maka pada saat itu kita bukan bebas menentukan pilihan kita. Maka pada saat itu kita sedang dibelenggu oleh dosa itu, oleh kuasa kejahatan itu. Dan dengan demikian kita akan menghalalkan segala cara. Kita akan lepas kendali. Kita menjadi orang-orang yang egois, tidak peduli lagi dengan yang lain. Sehingga kita tega menghabisi sesama. Dan akhirnya dosa itu menimbulkan kehancuran. Malu yang luar biasa dan penyesalan. Dan kita harus mati binasa. Menanggung hukuman dosa itu sampai selama-lamanya, saudara-saudara. Saudara-saudara, ini menjadi moto yang sedang digandrungi generasi muda saat ini. Life is to serve. Enjoy it. Enjoy your life. Saudara-saudara, kalau nonton Netflix, Netflix, Catch Play, dan semua yang dipertontonkan itu secara masif ya.
melalui drama, film, reality show, dan lain-lain. Itu menawarkan satu ideologi. Jangan menyiksa dirimu. Enjoy dengan dirimu. Akui aja dirimu. Lakukan aja apa yang kau mau. Tidak perlu ada pertimbangan hati nurani di situ. Yang penting kamu nyaman, kau suka lakukan. Ngapain pertimbangkan itu semua? Ngapain kamu menyiksa dirimu? Kalau kau sudah bosan sama istrimu, ya ceraikan saja, cari yang lain. Ngapain susah-susah menanggung derita dengan istri yang demikian? Akhiri aja dan cari yang lain yang cocok dengan kamu, yang membuat kamu nyaman. Film-film itu, drama-drama reality, suatu kan sudah kalau kamu sudah sama-sama cinta, ya lakukan aja. Kenapa harus menunggu? Kenapa harus tersiksa menunggu? Lakukan aja. Berrelasi aja. Tanpa perlu komitmen. Sama-sama bebas sajalah. Yang penting kita sepakat. Saudara-saudara juga mengatakan kalau kita lihat semua itu, dipertontonkan. Kalau engkau gay, kalau kau lesbian, ya tak perlu tutup-tutupin. Akui aja dirimu, kamu gay, kamu lesbian, nikmati aja dirimu. Tapi bolehkah Bapak Ibu saya bertanya, apa benar demikian? Ketika kita bebas melakukan segala-galanya, hati nurani kita tidak tertuntut. Apakah benar ketika kita melakukan semua itu, kita tidak ada gelisah di dalam hati, tidak ada ketakutan? Omong kosong, saudara-saudara. Dosa merampas sukacitamu. Dosa merampas damai sejahteramu. Dosa membuat engkau tertuduh gelisah terus-menerus. Dan inilah dunia yang sedang kita hidupi. Dunia yang sedang menjadi musuh Tuhan. Gak suka apa yang Tuhan mau. Gak suka apa yang Tuhan tawarkan. Inilah dunia kita, saudara-saudara, yang mengagungkan pencapaian, produktivitas, possession, popularitas. Maka kita tidak akan pernah berhenti melihat kisah-kisah perebutan kekuasaan dengan menista dan menghancurkan yang lain. Dalam skala 3 mungkin perang yang ada sekarang ini. Atau perebutan kekuasaan di skala lebih rendah. Bahkan sampai di dalam persekutuan kita sendiri. Itu bisa terjadi. Dan itulah juga sebabnya saudara, kita akan semakin semarak, semakin marak melihat berita-berita tentang depresi yang kita alami karena media sosial. Alih-alih merasa lebih terhubung, malah ketika kita lihat kita jadi cemburu, kita merasa insecure, tidak mampu, muncul harapan-harapan yang tidak realistis di situ. Tampil melebih-lebihkan, pamer, mengarah kepada depresi. Kita akan melihat perang status terus-menerus. Kita akan melihat perang gaya selfie, perang segala sesuatu yang membuat diri lebih daripada yang lain. Dan akhirnya orang-orang banyak menjadi gila. Saya pikir nanti geriapuliasi akan menjadi laris ya. Psikiater, rumah sakit jiwa akan panen pada masa-masa ini, saudara-saudara. Inilah dunia yang sedang kita diami, Bapak Ibu Saudara. Dunia yang tak berpengharapan. Karena itu dunia ini butuh Kristus, saudara-saudara. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 22 dikatakan sekarang. Kata sekarang mengindikasikan bahwa jalan keluar dari persoalan manusia sudah diselesaikan Kristus. Kita telah diperdamaikan dengan Allah, dengan diri Kristus sendiri di dalam tubuh jasmani oleh kematiannya. Saudara-saudara, semua itu bertujuan untuk apa? Untuk menempatkan kita ini kudus, tak bercela, dan tak bercacat di hadapannya.
Jadi pendamaian dilakukan Kristus bertujuan untuk menempatkan kita kudus, tak bercela, tak bercacat di hadapannya. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau begitu apa maknanya menempatkan kita ini kudus, menempatkan kamu kudus? Saudara-saudara, kita bisa melihat makna itu di dalam hal ini. Pendamaian dalam kematian tubuh jasmani Kristus itu memutus siklus dosa. Dia akan menyembuhkan relasi yang rusak dengan Allah. Dan ini maknanya. Membawa kita ke dalam keselarasan dengan karakter dan tujuan Allah yang kudus. Ayat 22 tadi. Ingat saudara-saudara, tadi kita melihat. Orang yang bermusuhan dengan Allah adalah mereka yang tidak senang. Tidak selaras dengan apa yang Tuhan mau. Terus-menerus melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan seringkali ya, mengapa sih tubuh jasmani Kristus bisa mengerjakan itu? Memutus kita dari siklus dosa, mendamaikan kita dengan Bapa itu. Kenapa sih tubuh jasmani Kristus ini harus mati itu dan bisa membawa kita selaras dengan karakter dan tujuan Allah? Apa kaitannya? Nah, saudara-saudara, kita harus melihat bahwa tubuh jasmani Kristus adalah korban yang sempurna. Di dalam bagian sebelumnya, dalam kitab Kolose, tadi sempat disinggung oleh saudara Milha. Yesuslah penguasa tertinggi. Penguasa tertinggi itu hadir ke dalam dunia mengenakan tubuh jasmani kita, saudara-saudara. Dan kita melihat di dalam tubuh jasmani ini ada dua natur di situ. Satu pribadi yang tak terbatas itu sekarang menjadi terbatas. Sesuatu yang tinggi itu berada di dalam tubuh yang hina, yang rendah, saudara-saudara. Dua penggabungan itu ada di dalam tubuh jasmani Kristus. Dan itulah sebabnya tubuh ini satu-satunya yang bisa memenuhi syarat untuk menebus manusia, melepaskan manusia dari murka dari sang Allah itu. Kenapa? Karena seorang penebus harus bisa mewakili kedua belah pihak. Siapa? Kita harus ditebus dari murka Allah yang dahsyat itu. Dan Yesus mewakili Bapa. Bukan. Yesus harus mewakili manusia yang hina yang harus dihukum ini. Dan karena itulah Yesus mengambil tubuh kita, saudara-saudara, supaya dia memenuhi syarat untuk menanggung hukuman dosa kita. Tetapi saudara, tubuh jasmani yang tak bercacat, tak bercela itu, seperti yang digambarkan pada domba yang dipersembahkan untuk menebus dosa itu. Itulah syarat tubuh jasmani. Dan kita melihat saudara-saudara ketika Yesus mengambil tubuh jasmani kita, tubuh yang tidak berdosa ini saudara-saudara dibuat jadi dosa. Apa maksudnya? Maksudnya Yesus harus mengambil konsekuensi dari dosa itu. Dia menjadi bagian hidup kita. Dia harus mengalami penderitaan kita yang tidak seharusnya tubuhnya yang maha kuasa itu mengalaminya. Tetapi tubuh yang tidak berdosa itu harus mengalami konsekuensi dari dosa itu. Sehingga tubuh jasmani Kristus mengalami penderitaan kita. Dia tidak berpura-pura, saudara-saudara. Kenapa harus menjadi tubuh manusia? Supaya dia bisa menanggung derita itu. Dia bisa menanggung dosa itu. Menanggung beban penuh akibat dosa itu, yaitu kematian. Tubuh yang tak berdosa itu harus mengalami konsekuensi dosa yang fana. Yang bisa mati, saudara-saudara. Pada saat yang sama, saudara-saudara, Yesus mewujudkan keadilan Allah. Dia meredakan murka Allah yang dahsyat itu.
di dalam tubuhnya itu. Dan puji Tuhan, tubuh yang Yesus pakai untuk menyelamatkan kita. Bukan tubuh yang gagal. Bukan tubuh yang kalah, saudara-saudara. Tetapi tubuh yang berkemenangan. Dan tubuh yang berkemenangan inilah yang bangkit dan memberikan makna bagi hidup kita. Bahwa tubuh kita yang rusak ini ada pengharapan. Karena ada satu tubuh yang pernah hadir di dunia. Yang berhasil menang dari segala hal yang lain. Terus ada pertanyaan lagi, mengapa satu tubuh ini bisa menanggung semua dosa manusia di dunia dan seluruh ciptaan yang ada? Tadi, karena tubuh ini adalah tubuh penguasa yang tertinggi, yang tidak terbatas. Saudara-saudara, dalam perang-perang yang kita lihat pada zaman dulu, satu raja kalau mati, itu kekalahan seluruh kerajaan itu, bukan. Tidak perlu seluruhnya dari kerajaan itu mati baru dikatakan kalah. Cukup satu raja mewakili seluruh kerajaan itu. Yesus penguasa tertinggi, Yesus pemilik seluruh ciptaan ini. Maka ketika tubuh jasmani Yesus itu mati, saudara-saudara, itu cukup untuk menanggung segala dosa ciptaan yang ada, saudara-saudara. Maka ketika kita, saudara-saudara, menjadi anggota tubuh Kristus, maka kita menemukan dosa-dosa kita itu sudah dibatalkan oleh kematiannya. Dan pada saat yang sama kita harus sadar bahwa kekuatan dan otoritas dari kuasa kegelapan yang mengancam sudah dikalahkan. Iblis tidak bisa lagi mendakwa kita. Iblis tidak punya kuasa lagi sebenarnya untuk menghancurkan manusia, bahkan orang-orang yang ada. Yang sudah diperdamaikan dengan Kristus. Rasul Petrus mengatakan, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia punya radius, seperti kalau kita mengikat anjing itu, dia menggonggong kita. Mau dia menggonggong sekeras apapun juga, kalau kita tidak berada pada radius dia, kita aman. Itulah setan, saudara-saudara. Setan sudah dihancurkan dan tidak punya pengaruh apa-apa terhadap hidup ini. Yang menjadi bahaya bagi kita, itu ketika kita masuk dalam radius dia. Ketika kita terbujuk oleh bujuk rayunya itu, dan kita masuk pada jebakan dia, disitulah hidup kita hancur, saudara-saudara. Sehingga ketika Kristus menanggung di dalam tubuhnya yang tak bercacat, tak bercela itu, saudara-saudara, kita ikut dibenarkan. Karena tubuh Kristus yang telah berkemenangan itu, ketika kita beriman kepadanya, ketika kita menyerahkan diri kita kepada Kristus, maka tubuh kemenangan Kristus menjadi tubuh kemenangan bagi kita. Tetapi kita belum mendapatkan itu. Nanti setelah kita berjumpa dengan Dia, mengakhiri hidup kita di dunia ini, dan Tuhan akan memberikan tubuh kemenangan Kristus menjadi bagian hidup kita, saudara-saudara. Nah, karena itu, saudara-saudara, saya rindu kita melihat apa sih tujuannya? Apa sih maksudnya Tuhan mengerjakan ini bagi kita? Maka saya melihat, saudara-saudara, tujuan yang kedua adalah untuk menyatukan surga dan bumi. Dan oleh Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudara, kita melihat bahwa manusia yang berdosa itu kemudian sadar, bertobat, dan beriman kepada anak domba yang berkemenangan itu. Dan berserah pada Kristus. Maka pada saat itu diperdamaikan. Untuk selaras dengan tujuan karakter kehendak Tuhan. Dia menjadi senada dengan surga. Untuk apa?
supaya bisa bergabung dengan makhluk surgawi yang sudah berkemenangan itu, saudara. Rasul Paulus mengatakan segala sesuatu. Maka itu berarti demikian pula seluruh ciptaan yang ikut terkutuk karena dosa manusia kini dipulihkan kembali oleh Tuhan. Oleh dosa Adam pertama, manusia semuanya turut berdosa. Tapi oleh kemenangan Kristus, Adam yang kedua, menjadi kemenangan kita semua, saudara-saudara. Dunia ini akan dipulihkan supaya dunia ini boleh bersatu dengan surga itu, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat perselisihan pertikaian Putin dan Zelensky, saudara, saya jadi bingung ya, karena tokoh-tokoh Kristen juga saling berseberangan. Ada yang mendukung Putin, tentunya. Ada yang mendukung Zelensky dengan argumentasi yang sangat-sangat logis keduanya. Just bingung, karena tokoh-tokoh Kristen yang bicara tokoh-tokoh hebat yang dapat dipercaya. Mereka-mereka itu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, ketika kebingungan itu ada, saya kemudian dalam sebuah doa bertanya kepada Tuhan. Tuhan, Engkau berpihak pada siapa? Kepada Putin atau kepada Zelensky? Rusia atau Ukraina, Tuhan? Saudara, bagaimana kita bisa menemukan jawaban kalau Tuhan sedang berpihak kepada siapa? Apakah kemenangan akhir akan menentukan bahwa dialah yang dipilih Tuhan? Dialah Tuhan berpihak, kepada dialah Tuhan berpihak. Apakah demikian? Tidak selamanya, bukan? Kita melihat di Alkitab banyak sekali kemenangan-kemenangan itu. Tuhan izinkan terjadi, tapi Tuhan tidak berkenan atasnya. Apakah itu berarti yang kalah selalu ada di pihak Tuhan? Tidak juga demikian. Gitu. Kepada siapa sih Tuhan berpihak? Saya pikir pembacaan teks kita hari ini memberikan jawaban. Kepada siapa sih Tuhan berpihak? Saudara-saudara, Tuhan berpihak kepada orang-orang yang tidak lagi menjadi musuh Tuhan. Tuhan berpihak kepada orang-orang benar, orang-orang percaya yang mau menyerahkan dirinya untuk selaras dengan Tuhan. Selaras dengan apa yang Tuhan mau, saudara-saudara. Kepada mereka lah Tuhan berpihak. Kalau Tuhan berpihak kepada orang-orang benar, kepada orang-orang percaya, tapi mengapa orang benar dan orang percaya di dalam realitas dunia ini turut mendapat bagian di dalam kekacauan ini? Kalau Tuhan berpihak, harusnya kan tidak boleh ada korban perang orang benar, orang yang berdamaikan, bukan? Kalau Tuhan berpihak kepada orang yang telah diperdamaikan, kepada orang benar, tidak boleh ada orang-orang demikian mati gara-gara COVID di dalam pandemi ini. Tidak boleh ada orang mati pada saat tsunami. Anak-anak Tuhan tidak boleh mati, Tuhan, karena Engkau berpihak kepada mereka. Mengapa masa-masa sulit akibat perang ini kita ikut terdampak, saudara? Apa benar Tuhan berpihak kepada kita? Kita mengalami kesulitan ekonomi. Banyak anak-anak Tuhan yang di PHK. Banyak anak-anak Tuhan yang bangkrut. Saudara, kira-kira Tuhan menjawab apa? Ya, Tuhan mau jawab begini. Di dalam parafrase saya ya. Tuhan jawab begini. Kalau sekiranya Tuhan menjawab. Iya, aku berpihak kepadamu. Meskipun semua itu kamu alami. Kenapa? Karena kuasa kejahatan dan kuasa kematian sudah aku kalahkan. Kuasa kejahatan dan kuasa kematian itu tidak lagi bisa memisahkan engkau dariku. Itu jawaban Tuhan bagi kita.
Engkau menderita karena kesulitan ekonomi di masa perang ini. Tuhan bilang, itu tidak akan memisahkan engkau dariku. Nuklir akan menghantam kita dan kita mati. Tuhan mau bilang kepada kita, itu tidak ada apa-apanya. Karena kematian itu tidak akan memisahkan engkau daripada. Yang menjadi masalah adalah orang-orang yang belum diperdamaikan dengan Tuhan. Kesulitan hidup dia, tidak ada pengharapan. Dia mengalami semua itu dalam keterasingan, kekosongan tanpa makna. Tetapi kita tidak demikian. Tuhan berpihak kepada kita, saudara-saudara. Dan di dalam pemikiran saya, Tuhan menjawab juga. Tidak apa semua itu. Karena aku telah menyediakan dunia baru yang sudah dipulihkan itu. Dan kau akan menjadi bagian di dalam dunia baru, di mana pemerintahannya adalah Kristus, Sang Raja Penguasa tertinggi itu. Yang tidak pernah punya ada ketidakadilan dalam dirinya. Kita akan menjadi bagian dalam dunia baru di mana pemerintahan Tuhan menjadi pemerintahan yang begitu damai, saudara-saudara. Dan kita ada dalam dunia yang tidak lagi seperti dunia kita yang berpenyakit ini, yang menyengsarakan kita ini. Kita akan ada di dalam dunia baru yang memberikan kita kehidupan yang berkemenangan di dalam tubuh kemenangan Kristus itu, saudara-saudara. Dunia ini akan dipulihkan Tuhan. Pendamaian Allah melalui Yesus Kristus bukan saja ditawarkan kepada semua manusia, melainkan kepada seluruh ciptaan yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa, saudara-saudara. Jadi Paulus ingin mengatakan bahwa di dalam alam semesta ini, yang ditebus bukan saja manusia, melainkan juga segala sesuatu. Dengan kata lain, Paulus menyatakan bahwa dunia ini tidak jahat. Dunia ini adalah milik Allah yang ikut ambil bagian di dalam misi pendamaian seluruh alam semesta. Penjelasan Paulus jelas merupakan serangan balik kepada kaum Gnostik yang memandang dunia sebagai sesuatu yang jahat dan tidak dapat diperbaiki. Saudara-saudara, manusia, alam, seluruh ciptaan dan surga akan menyatu dalam keselarasan. Ketidakadilan, semua kejahatan akan dibasmi. Tidak mendapat tempat di sana, saudara-saudara. Itulah bahagia kita. Itulah tujuan pendamaian itu, saudara-saudara. Sehingga apapun yang ada dalam dunia itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah, dari rancangan Allah Tuhan. Dan karena itu yang terakhir saya rindu kita merenungkan itu. Apa yang dapat kita lakukan kalau begitu? Ayat 23 berkata, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Jadi apa yang kita lakukan? Ada dua hal di situ saya lihat. Yang pertama, kita tetap bertekun dalam iman di tengah-tengah kondisi yang ada ini. Kita harus tetap punya pengharapan di dalam Injil itu. Dan saudara-saudara, apakah penderitaan dan kesulitan hidup membuatmu lelah dan ingin menyerah akhir-akhir ini? Apakah persoalan dunia, ketidakadilan, diskriminasi, ketidakpastian, ancaman nuklir membuatmu putus asa? Sebenarnya tidak, bukan? Dia ada bagi kita. Dia sudah berkemenangan. Dan dia menyediakan yang terbaik bagi kita. Karena itu, marilah kita menjadi pelayan Injil. Biarlah kita terus menghidupi Injil itu. Mendemonstrasikan kuasa Injil itu. Supaya orang melihat hidup kita. Boleh melihat bahwa Kristus itu berkemenangan di dalam hidup kita. Biarlah kita mulai bergerak menjangkau mereka di luar zona nyaman kita, saudara-saudara. Bukan lagi saatnya kita
berkutat di dalam diri kita sendiri. Tapi mari kita keluar, karena begitu banyak orang yang sedang membutuhkan kabar pendamaian itu. Dan biarlah Injil itu yang mengubahkan menjadi prioritas hidup kita. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan, kami bersyukur untuk kemenangan-Mu di dalam tubuh-Mu. Engkau memutuskan siklus dosa. Engkau melepaskan belenggu kami, Tuhan. Engkau memberikan pengharapan kepada kami. Menyelaraskan kami dengan Bapa, dengan surga, dengan nilai-nilai kerajaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini. Karena kami sadar kami pribadi yang Tuhan kasihi. Tuhan menyediakan yang terbaik dalam hidup kami. Pakailah kami Tuhan di dalam dunia ini untuk menyatakan kabar pendamaian itu. Mendemonstrasikan pendamaian itu kepada dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.